Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miki Angelika, mahasiswi Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Akuntansi. Yang saya hormati dosen pengampu saya, yaitu Ibu Winaria Lubis, Magister Pendidikan. Izinkan saya menyampaikan presentasi mengenai pembinaan pengembangan bahasa Indonesia di era industri 4.0. Saya memulai dengan latar belakang. Latar belakang pembahasan ini karena beberapa waktu lalu para ilmuwan di pusat penelitian, tepatnya di Al-Madun, telah berhasil menjalankan kalkulasi komputer kuantum yang paling rumit hingga saat ini. Mereka berhasil membuat sebuah triliun molekul yang didesain khusus dalam sebuah tabung menjadi sebuah komputer kuantum 7 qubit yang mampu memecahkan sebuah versi sederhana perhitungan matematika yang merupakan inti dari banyak di antara sistem kriptografis pengamanan data. Hal itu memberi peluang akan terjadinya pengklonan atau cloning berbagai objek ilmu pengetahuan, tidak terkecuali dalam pengembangan bahasa, khususnya pengayaan kosakata atau korpus Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran baru, yaitu pengembangan pengklonan kosakata dari bahasa resmi yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, yaitu Tionghoa, Inggris, Prancis, Rusia, Arab, dan Spanyol, ke dalam bahasa Indonesia. Ini akan menjadi lompatan baru dalam kosakata bahasa Indonesia dengan aplikasi baru berkecepatan komunikasi kuantum. Perlu adanya terobosan eksperimentasi. Ahli teknologi informasi perlu diajak berpikir untuk merancang dan memikirkan kosakata yang melayang di dunia siber ini. Bagaimana kosakata yang melayang tersebut dapat ditangkap melalui aplikasi tertentu. Pengembangan bahasa perlu diarahkan ke berbagai aplikasi baru. Ini merupakan sebuah pemikiran di era revolusi industri 4.0. Profesor Welch and Fisher menyatakan bahwa revolusi Industri 4.0 berdampak pada berkembangnya berbagai bidang sebagai konsekuensi dari adanya penemuan teknologi terbaru seperti desain perangkat lunak tertentu. Dia menambahkan bahwa dampak tersebut terjadi pada semua aspek, bukan hanya apa yang kita kerjakan, melainkan juga siapa diri kita. Bahasa termasuk di dalamnya, merupakan aspek yang berkenan dengan identitas diri kita. Kita bisa mengambil jurnal buku, jurnal internasional, majalah, koran, artikel, dan sebagainya dalam suatu aplikasi kolona bahasa. Namun, para ahli bahasa menamakannya Korpus Indonesia. Berbagai negara sudah mengembangkan ini sampai dengan 150 juta kosakata. Mengapa kita tidak mempercepat? Kosakata bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terdiri atas 6 bahasa tersebut sudah sangat luar biasa banyaknya. Seandainya kosakata tersebut saling silang dimuat dalam kamus besar, hal ini akan mempercepat dan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dunia mengalami disrupsi, tetapi era ini, yaitu era revolusi industri 4.0, juga menyediakan berbagai kemungkinan, antara lain yang pertama, terhubungnya jutaan manusia melalui perangkat bergerak. Yang kedua, adanya daya proses yang sangat cepat dan masif. Yang ketiga, adanya kemampuan penyimpanan yang hampir tak terbatas. Yang keempat, adanya akses pengetahuan, hiburan, bisnis, edukasi, dan lain-lain yang hampir tak terbatas. Yang kelima, terjadinya berbagai terobosan baru yang sangat luas. Laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 atau era digital telah berpengaruh dan berdampak besar dalam setiap ranah kehidupan masyarakat, terutama di kalangan remaja dan usia anak sekolah. Demi sebuah pengakuan terhadap eksistensi dan jati diri, serta capaian predikat gaul dan tidak ketinggalan zaman, memicu mereka berperilaku ugal-ugalan, aneh, dan tidak bertindak tutur nyeleneh di luar aturan berbahasa yang baik dan benar. Saat ini banyak bermunculan kata-kata baru yang dalam penggunaannya dapat menumbuhkan rasa bangga di kalangan remaja, serta merasa malu dan dicap kampungan jika menggunakan bahasa yang baik dan benar. Hal ini menyadarkan kita bahwa kecintaan terhadap bahasa Indonesia mulai terkikis, utamanya di kalangan remaja, dan melanggar ikrar Sumpah Pemuda yang sering mereka gelorakan.
Faktor yang memicu melemahnya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar diantaranya adalah karena tayangan-tayangan yang ada di televisi ataupun bahasa-bahasa yang tersebar di internet sering mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing ataupun bahasa gaul yang dilakukan oleh kalangan public figure, dan menggunakan bahasa yang kurang tepat dalam pidato atau diskusi publik yang seringkali mengutamakan bahasa yang menurut mereka dapat menarik minat publik. Padahal, terkadang yang mereka gunakan bahasanya itu artinya sangat melenceng dari kaidah kebahasaan yang sah. Demikian yang terjadi di lingkungan sekolah. Seringkali kita temukan penggunaan bahasa atau tutur kata dan tulisan tidak baku atau bahasa gaul yang menyimpang dari kaidah kebahasaan yang sebenarnya. Semisal penggunaan kata ndak, tak, loe, ngapain, ngumpulin, dan lain-lain. Kata-kata tersebut sering digunakan meskipun tidak sah dan tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keinginan agar terlihat pintar dan gaul, seringkali para remaja usia sekolah mengadopsi penggunaan bahasa yang dicampur adukan dengan bahasa asing yang sering mereka lihat dan dengar di televisi maupun internet. Misalnya, you and me akan selalu sehati. Hal ini sangat mempengaruhi keseimbangan berbahasa nasional dan global. Budayawan, sastrawan, dan ahli bahasa Sultan Takdir Asli Jabana pernah berucap, kalau belum mampu berbahasa asing, berbahasalah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah perlu adanya penguatan lebih. Karena banyak pandangan remeh, semisal bahasa Indonesia kan bahasa kita sendiri, atau dengan sendirinya kita akan fasih kok. Itu adalah dapat mengurangi minat dan antusias siswa, serta menyepelekan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini menuntut para guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia untuk lebih kreatif lagi dan serius dalam menyajikan pembelajaran bahasa Indonesia, agar generasi penerusnya mau mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan mau menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Kenapa begitu? Karena guru salah satu fungsinya ialah sebagai penyampai yang bisa menarik minat penggemar. Guru harus asik hingga membuat para anak didik lebih senang dan giat belajar dengan memperbanyak praktik berbahasa seperti diskusi atau tanya jawab atau bahkan bermain peran, serta mampu menjadi terampil dalam menciptakan permainan bahasa. Upaya penguatan bahasa yang telah dilakukan oleh guru bahasa Indonesia akan bertambah mudah dalam ketercapaiannya jika didukung oleh semua guru pengampu mata pelajar lain. Seharusnya seorang guru dengan didukung lingkungan yang formal akan melaksanakan proses pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia yang formal pula, dengan ukuran baik dan benar. Dengan kata lain, penggunaan bahasa serta restorasi bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak hanya menjadi tugas pribadi seorang guru bahasa Indonesia, tetapi juga menjadi kewajiban bagi seluruh guru, dosen, atau pengampu kebijakan dan warga sekolah atau warga kampus untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seluruh aktivitas akademik di sekolah atau di kampus perlu menciptakan lingkungan bahasa untuk mendukung peserta didik lebih mencintai bahasanya, yaitu bahasa Indonesia. Caranya dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agar sebagai bukti bahwa kita senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia melalui kebanggaan kita, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Poin pentingnya adalah kita mau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dimanapun kita berada. Dengan begitu, bahasa Indonesia yang baik dan benar bisa dikenal oleh semua orang atau bahkan mancanegara. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita juga akan mengerti arti dan kaidah kebahasaan menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, sekian pembahasan yang sudah saya sampaikan. Semoga pembahasan yang sudah saya sampaikan itu bisa dimengerti dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini, yaitu nasi goreng rasanya gurih dimakan di Kota Baru. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Terima kasih banyak.